Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kali ini saya akan memperkenalkan sebuah konten yang nuansanya baru tapi tetap membahas mengenai bisnis. Dalam hal ini saya akan mereview sebagian dari buku saya, sebagian dari koleksi buku saya. Rencananya jika responnya bagus, maka setidaknya seminggu sekali, ya di tengah-tengah minggu gitu ya, saya akan review sebuah buku koleksi saya. Oke? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas buku yang bagus gitu ya menurut saya. Bukunya judulnya The Deal of Warren Buffett. Ini saya gerak-gerakan begini ya karena ini latar belakangnya putih dan hurufnya ini agak mengkilap. Jadi biar kelihatan ya. Mungkin sudah terbaca ya. The Deal of Warren Buffett. Di sini buku ini menjelaskan bagaimana Warren Buffett itu menghasilkan 100 juta dolar pertamanya. Catat, bagaimana Warren Buffett menghasilkan 100 juta dolar pertamanya. Kalau kita bilang dolar saat ini kira-kira 14.000, artinya kalau 100 juta itu 1,4 triliun. Nah, di sini dijelaskan bagaimana dia mendapatkan 1,4 triliun rupiah pertamanya. Oke? Nah, di sini dituliskan oleh seorang profesor di bidang bisnis namanya Glenn Arnott. Oke? Nah, ini memang penulis yang cukup baik gitu ya di bidang buku-buku yang berbau bisnis, ya kan? Nah, di sini kata sambutan yang disampaikan oleh beberapa koleganya, misalnya Lawrence Cunningham itu menyatakan bahwa buku Glenn Arnott itu seperti cerita masa lalu yang berguna untuk orang-orang sekarang ini gitu ya. Jadi Glenn Arnott ini menceritakan cerita masa lalu khususnya bagaimana Warren Buffett itu berinvestasi, tetapi cerita masa lalu yang berguna dan juga analisis investasi yang jelas gitu. Jadi dia dipuji lah ceritanya oleh koleganya ya. Kemudian ada juga yang namanya John Catfield Robert ya dari Jupiter Fund Management. Dia juga memuji buku dari Glenn Arnott ini sebagai buku yang memuat pelajaran yang hebat bagi kehidupan ya orang-orang masa sekarang gitu ya. Dan untuk berinvestasi pada khususnya, ya kan? Nah, di sini dikatakan bahwa Warren Buffett membutuhkan waktu hampir 4 dekade, tepatnya 37 tahun untuk mencapai 100 juta dolar pertamanya. Oke? Nah, oke, kita mulai saja. Buku ini sesuai dengan judulnya menceritakan perjalanan investasi Warren Buffett, investor nomor 1 dunia. Iya, sampai sekarang Warren Buffett itu tetap diakui sebagai investor nomor 1 di dunia. Di sini diceritakan bagaimana Warren Buffett menghasilkan yang tadi 100 juta dolar pertamanya, kalau dirupiahkan 1,4 triliun dalam 4 dekade, tepatnya 37 tahun. Berbekal dengan ilmu yang dia dapat dari gurunya. Ternyata Warren Buffett juga punya guru. Gurunya siapa? Benjamin Graham, juga investor top waktu itu, ya kan? Dia berguru sedemikian rupa dengan Benjamin Graham lah gitu ya. Dia belajar gitu ya, sehingga dia bisa menciptakan filosofi investasinya sendiri. Oke? Nah, tentu saja buku ini tidak menceritakan biografi dari Warren Buffett gitu ya. Kalau Anda mau mencari buku tentang biografi Warren Buffett, bukan ini bukunya. Ini buku yang menceritakan bagaimana Warren Buffett itu melakukan investasi-investasi sehingga dia menjadi sukses dan menghasilkan tadi 1,4 triliun rupiah pertamanya. Ya kan? Jadi sekali lagi buku ini bukan autobiografi tetapi buku yang menceritakan perjalanan investasi Warren Buffett. Oke. Nah,
transaksi Warren Buffett pertama kali menariknya dilakukan ketika dia baru berusia 11 tahun. Saya waktu 11 tahun itu apa ya? Mungkin masih SMP ya. Ya kira-kira gitulah ya. Kan kalau saya TK umur 3 ya kan. 4 lulus TK, kemudian SD 6 tahun, ya 10 SMP saya umur 11. Plus minus dia berarti pertama kali berinvestasi ketika SMP. Bayangkan, seorang Warren Buffett ternyata mulai investasi sejak dia duduk di SMP. Ya kan? Hebatnya dia membeli sebuah saham perusahaan dengan uang tabungannya pada waktu itu. Dia mengajak dan membujuk saudara perempuannya untuk juga bergabung membeli saham bersama-sama dia. Sayangnya saham yang dibeli itu harganya turun dalam waktu beberapa bulan saja. Hal ini membuat Warren Buffett ini kecewa karena telah melibatkan saudara perempuannya dalam transaksi tersebut. Oke? Dan oleh karena itu dia merasa harus berusaha lagi lebih keras untuk mempelajari ilmu investasi agar tidak mengecewakan partner yang diajaknya. Oke? Tak lama kemudian saham yang dibelinya tadi turun, tapi meningkat sehingga Warren Buffett langsung menjualnya dan mendapatkan sedikit keuntungan. Dalam perjalanan investasi Warren Buffett, ada 4 hal yang paling penting menurutnya bagi seorang investor. Catat, ada 4 hal yang paling penting menurut Warren Buffett bagi seorang investor. Apa saja itu 4 hal yang penting? Pertama, nah di sini saya mesti mohon maaf ya jika ada istilah-istilah teknis finansial yang mungkin Anda tidak mengerti ya. Anda dengarkan saja, Anda catat, Anda bisa search kok di Google apa yang saya maksud. Cuman karena saya tidak bermaksud secara detail satu persatu saya terangkan, karena ini hanya review buku, jadi Anda catat saja ya. Jadi gini, pertama, Warren Buffett itu menyarankan menganalisa menyeluruh mengenai bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi nggak boleh analisa asal-asalan, kira-kira seperti itu. Jadi dia harus analisa, dia mementingkan poin kuantitatif ketimbang kualitatif. Nah ini yang nanti Anda carilah ya, maksudnya apa? Dia lebih mementingkan poin kuantitatif daripada poin kualitatif. Walaupun belakangan ini dia lebih mementingkan poin kualitatif. Ini yang pertama, dia lebih mementingkan poin kuantitatif daripada kualitatif. Jadi di sini dikatakan misalnya begini, seorang investor harus mampu membaca kinerja perusahaan yang mau dibelinya dari mulai masa lalu. Seperti aset, hutang, pendapatan, hingga laba yang dimiliki oleh perusahaan itu. Sehingga mampu menjelaskan bahwa perusahaan tersebut layak untuk dimiliki. Ya kan? Akan tetapi ada aspek-aspek lain dalam perusahaan yang masih dapat dijadikan perhitungan oleh Warren Buffett. Misalnya, bagaimana perusahaan itu di masa depan? Ya kan? Apakah saham perusahaan tersebut akan meningkat? Nah, ini harus dianalisa. Ya kan? Hal ini harus dengan jeli dilihat oleh seorang investor. Oke. Kedua, margin keamanan. Oke. Seorang investor harus menentukan batas keamanan bagi dirinya. Jadi dia harus tahu diri gitu ya. Batas mana nih yang dia tidak boleh langgar. Disitulah batas aman dia gitu ya. Sehingga kalau dia berinvestasi, kalaupun kalah gitu ya, atau salah langkah, tapi masih di batas yang sudah dia definisikan, dia sudah tetapkan, maka kerugian yang besar itu bisa dihindarkan. Dalam berinvestasi pasti ada kerugian, tetapi dengan menetapkan margin keamanan, maka kerugian yang besar kalau terjadi bisa dihindarkan. Oke. Ketiga, hanya mengharapkan return yang memuaskan. Jadi dia nggak mau yang hasil yang ya ece-ece, dia nggak mau. Dia hanya mengharapkan return yang memuaskan dalam hal berinvestasi. Nah inilah yang menurutnya harus diingini oleh semua investor. Oleh karena itu investor harus memperhatikan return yang didapat jika investasi pada sebuah perusahaan. Oke, pastilah, ya kan? Keempat, pemikiran yang mandiri. Menurut Warren Buffett, kepribadian seorang investor juga sangat penting untuk kesuksesan investasinya. Jadi
dia juga harus punya mindset yang mandiri. Seperti tadi Warren Buffett walaupun belajar sama Benjamin Graham, akhirnya dia menemukan filosofi investasinya sendiri. Inilah yang dimaksud dengan pemikiran yang mandiri. Jadi di sini Warren Buffett selalu memperhatikan 4 aspek tersebut dalam investasinya. Meskipun demikian, investasi yang dilakukan oleh investor nomor 1 dunia seperti ini juga ternyata Warren Buffett pernah melakukan kegagalan. Bahkan ada beberapa kali lah. Anda nanti bisa baca di bukunya ya. Tapi ini adalah wajar. Jadi nggak pernah ada investor top seperti apapun yang tidak pernah gagal. Pasti ada. Jadi nggak ada semua orang tuh sukses terus, nggak ada. Orang Warren Buffett aja pasti pernah melakukan kesalahan, ya kan? Contoh di sini, Warren Buffett itu pernah egois, pernah membeli saham dengan tingkat kepemilikan yang tinggi karena dia memang selalu mau jadi mayoritas gitu ya. Sehingga dia mau memegang kendali atas perusahaan tersebut. Sehingga pada satu saat dia pernah mendapatkan masalah karena dia terjun langsung harus mengurus perusahaan itu. Akan tetapi karena dia orang yang punya disiplin tinggi, dia mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Nah di sini, ya, jadi ini juga bisa jadi jebakan bagi investor-investor apalagi yang belum berpengalaman. Buku ini secara runut gitu ya menceritakan langkah demi langkah yang dia lakukan dalam dia melakukan investasi selama 4 dekade itu. Tetapi kalau Anda lihat bukunya itu tidak berarti Anda harus baca dari depan sampai belakang. Anda bisa pilih bab tertentu yang Anda sukai. Misalnya bagaimana dia berinvestasi di American Express misalnya. Anda bisa langsung lompat ke bab itu, ya kan? Karena di sini tidak ada urutan sebenarnya. Walaupun kalau Anda baca berurutan lebih bagus. Karena Anda bisa lihat step-step yang dilakukan oleh Warren Buffett gitu ya. Nah di sini Glenn Arnott sebagai penulisnya menjelaskan berbagai hal yang pernah dilakukan oleh Warren Buffett dengan detail, dengan gaya deskripsinya yang lugas dan jelas. Ya kan? Dia bisa menjelaskan pemikiran Warren Buffett di balik keputusan investasi yang dibuat oleh Warren Buffett, sekaligus menunjukkan return kumulatif yang dikumpulkan oleh Warren Buffett seiring berjalannya waktu. Nah, di sini dari tahun 1941 sampai 1978 dikatakan bahwa Warren Buffett mengembangkan sekaligus mengasah filosofi investasinya yang menjadikannya sangat sukses selama karirnya sebagai investor. Nah, tetapi tentu semuanya itu tadi kita sudah tahu tidak selalu berjalan mulus. Dia kan pernah melakukan beberapa kesalahan di dalam perjalanan investasinya. Dan di dalam buku ini Glenn Arnott dengan baik sekali menunjukkan bagaimana Warren Buffett belajar melewati kesuksesan dan kegagalannya terkait pemilihan saham perusahaan yang dibelinya. Ini menarik. Glenn Arnott juga memberikan pelajaran penting dari setiap akhir bab. Ada seperti summary lah gitu ya, yang menunjukkan bagaimana investor bisa belajar dari hasil mahakarya seorang Warren Buffett. Ini menarik karena di setiap bab dia memberikan kayak catatan penting gitu ya. Nah, sehingga kita bisa belajar dari kesuksesan maupun kegagalan dari seorang Warren Buffett gitu. Nah, di sini yang dibahas di buku ini antara lain misalnya yang tadi saya katakan American Express, Geico, Disney, Berkshire Hathaway, Washington Post dan lain-lain. Oke? Dengan cerita alurnya maupun analisisnya yang dikumpulkan oleh Glenn Arnott secara ciamik gitu ya, atas investasi yang dilakukan oleh Warren Buffett. Nah, menariknya, kalau kita lihat ternyata investor seperti Warren Buffett ini juga dimiliki oleh Indonesia. Kalau Anda pemain saham, mungkin Anda kenal orang yang namanya Lo Keng Hong, ya kan? Lo Keng Hong ini ternyata kekayaannya sekarang katanya konon sudah melebihi 1,4 triliun. Kalau Warren Buffett tadi mengumpulkannya dalam waktu sekitar 37 tahun, Lo Keng Hong cukup 30 tahun. Pertanyaannya, apakah itu berarti Lo Keng Hong lebih hebat dari Warren Buffett? Lo Keng Hong ini investor nomor wahid loh di Indonesia.
Dia cuma 30 tahun. Apakah dia lebih canggih? Ya, saya tidak mau bilang Lo Keng Hong di bawah Warren Buffett gitu ya. Walaupun sebenarnya tetaplah Warren Buffett tuh kelas dunia. Tetapi kenapa dia bisa cuma 30 tahun? Iyalah, dia mulai investasi di usia yang sudah matang gitu ya. Usia 30 Lo Keng Hong. Sekarang Lo Keng Hong umurnya 60-an gitu ya. Sedangkan tadi Warren Buffett di usia 11 gitu. Waktu masih SMP dia mulai berinvestasi, ya kan? Nah, jadi sekali lagi inilah yang menarik dari buku Grant Arnold ini. Bagaimana menceritakan seorang investor yang ternyata dari kecil sudah mulai main saham gitu, ya kan? Nah, di sini kalau Anda lihat terus buku ini sangat menarik ya kan ya. Karena dikatakan bahwa Warren Buffett ketika masuk ke sebuah atau membeli sebuah saham, dia masuk sebagai pemilik mayoritas. Dia nggak mau tuh cuman mau beli saham sedikit, gitu nggak. Dia maunya selalu menjadi pemilik mayoritas gitu ya. Sehingga dia punya pilihan untuk menempatkan manajemen. Jadi dia terjun langsung pilih perusahaan menjadi pemilik mayoritas, dia tentukan manajemennya, tim yang dia pilih gitu. Jadi benar-benar dia menjiwai perusahaan yang dia beli. Bukan seperti yang pada umumnya orang, ya udahlah beli saham sekian lot, beli ya misalnya ya BCA lah, beli BRI, nggak salah sih. Beli Telkom ya cuman untuk dikoleksi, dikumpulkan, ditabung. Saya juga sudah pernah bahas, Anda bisa lihat di sini bahasan saya mengenai menabung saham. Nggak salah sih, nggak salah. Karena kita kan uangnya nggak sebanyak Warren Buffett. Tapi kalau Warren Buffett nggak lakukan itu, dia beli perusahaan menjadi pemilik mayoritas, kira-kira begitu, ya kan? Walaupun dia pada kesempatan tertentu tidak terjun langsung, tapi dia pilih tim manajemen yang dia percaya untuk menjalankan perusahaan tersebut, oke? Nah, jadi di sini menariknya adalah perusahaan Warren Buffett yang tadi di awalnya lebih mementingkan sisi kuantitatif, sekarang ketika Warren Buffett sudah mulai besar, dia lebih menekankan aspek kualitatif dalam pemilihan saham. Oke? Nah, jadi banyak hal-hal yang menarik yang bisa kita pelajari melalui buku karangan Grant Arnold ini yang berjudul The Deal of Warren Buffett, yang menceritakan bagaimana Warren Buffett mendapatkan $100 juta pertamanya. Sangat menarik. Ya, jadi saya pribadi sangat merekomendasikan buku ini untuk Anda baca. Kebetulan buku yang saya pegang ini yang berbahasa Indonesia, yang Anda nggak usah pusing-pusing gitu kalau Anda tidak begitu menguasai bahasa Inggris. Buku ini ada yang dalam bahasa Indonesia. Jadi demikian saja bahasan saya yang perdana mengenai review mengenai salah satu buku yang saya miliki. Semoga ini mencerahkan Anda semua. Silakan share konten saya ini kepada teman-teman atau kerabat Anda yang Anda pikir juga boleh tercerahkan oleh bahasan saya ini. Seperti biasa, terima kasih.